Sejumlah warga Cirebon hari ini mengepung dan mendobrak paksa tempat persembunyian Aep. Setelah namanya dipanggil berkali-kali namun tak kunjung ada jawaban, akhirnya dengan terpaksa dan dengan dibantu Pak RT setempat, kontrakan Aep didobrak paksa. Nah sekarang Aib dikejar-kejar kayak apa ya? Maksudnya untuk apa suruh cabut lagi? Sudah berkali-kali Aib ini dicoba untuk mencabut, malah dulu dia ngaku Dedi itu sempat ngasih uang dia 4,5 juta. Terus nanti akan ditambah lagi mencabut. Uangnya dia tak terima. Ada buktinya Bu Elsa? Ada bukti pemberian uang itu? Aib ada. Si Suroto juga dibayar 2 juta untuk cabut, tapi Suroto nggak cabut. Aduh, Bu Elsa lagi. Anda ini makin kesini kok makin kesono sih. Ngapain, kita tuh udah nggak butuh Aep, Bu. Kalau bisa Aep tuh ambil aja sama ibu, kawinin sekalian itu si Aep. Aduh ampun, scientific evidence aja kita punya gitu loh, Bu. Lah si Aep cuma sekedar berdasarkan pengakuan, kita lebih banyak loh saksi-saksi yang kita punya. Pakai nuduh segala, bahwasannya Kang Deddy Mulyadi itu katanya nyogok Aep itu disogok 4,5 juta. Ya elah, ngapain Aep? Udah sekarang ambil tuh sama ibu lah, karungin tuh si Aep, kawinin lah kalau bisa. Aduh ampun, bener-bener nih Bu Elsa nih. Aduh. Hari-hari belakangan ini mencuat kembali perdebatan tentang apakah seorang Aep yang disebut-sebut sebagai saksi kunci pada tahun 2016, apakah keterangan dia layak dipercaya atau tidak? Enggak. Lagi-lagi tidak sedikit dalam pun. sebuah forum diskusi dengan Kalau saya nggak percaya, Ibu Elsa Sharif, dia menyebut bahwa jarak antara Aep dengan peristiwa yang menakutkan itu hanya terpaut sekitar 6 meter. Terus terang saya terperanjat. Kenapa saya terperanjat? Karena jauh-jauh hari sebelum Ibu Elsa Sharif ataupun tokoh-tokoh publik lainnya datang ke Cirebon, Diskursus Network sudah datang duluan ke sana. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kami akan memberikan informasi terbaru seputar kasus Vina Cirebon. Guys, rakyat Cirebon kembali dibikin panas. Aep mulai ketakutan, bentar lagi 7 terpidana akan segera bebas. Dan Aep siap-siap diseret ke penjara. Wow, gokil. Guys, Elsa Sharif yang merupakan kuasa hukum Ibtu Rudiana dan kuasa hukum Aep selalu bikin netizen dan rakyat Cirebon murka dan geram dengan pernyataannya yang selalu membenarkan kesaksian Aep dan mengatakan kesaksian dari para terpidana ini adalah hoax. Dan inilah bentuk kemunafikan dari Po Elsa terbongkar. Aep yang tak pernah disumpah dianggap benar, sedangkan yang bersumpah dibilang saksi palsu. Nah, inilah bentuk kemunafikan Elsa, dan tanpa lama lagi setiap paginya ini dia. Let's go. Nah, jadi hari ini Bu Elsa sudah mensomasi Bu Titin ya? Terlebih. Sudah. Atas dasar apa? Keterangan palsu. Keterangan palsu yang mana Bu Elsa yang dimaksudkan sehingga harus disomasi? Yang dimaksudkan bahwa klien saya telah mencairkan itu asuransi Jasara Harja sebanyak 12,5 juta, mengajukannya tanggal 29 Agustus. Itu tidak pernah dan tidak ada. Oke, tapi keterangan itu disampaikan dalam kapasitas sebagai saksi di persidangan dan di bawah sumpah loh. Iya, kalau di bawah sumpah, kalau palsu didiemin. Nah, ini dia guys. Ini dia. Sementara di bawah Aep sumpah pernah bukan disumpah. berarti kan Ya percaya keterangannya benar. Jadi kita sudah nanti dengan laporan polisi ini kan akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu. Tapi setidaknya Bu Elsa punya bukti-bukti awal ya yang meyakinkan sampai harus mensomasi bahwa itu keterangan palsu, begitu? Jelas dong, saya itu tidak sembarangan. Karena itu saya terus memperingati tim lawyer PK untuk mengajukan, itu hak mereka, mengajukan saksi-saksi itu
tolong diverifikasi, diaudit, divalidasi dulu sebelum diajukan di persidangan. Jangan bilang di bawah sumpah loh, di bawah sumpah loh. Itu mah sumpah pemuda. Pemuda apaan nih orang ya? 28 Yang Oktober. Ini benar-benar kurang ajar Validasi mulutnya ini. dulu, nggak bisa. Buat Aep, Kahfi, Pasren, gak usah jual mahal kalian itu. Kita itu udah gak butuh kalian. Kita scientific evidence aja sudah punya. Dan berkas sekarang sudah terlanjur masuk ke MA gitu loh. Namun yang perlu kalian bertiga ingat itu, sebelum putusan MA itu keluar, Prabowo itu sudah dilantik jadi presiden. Siapa Prabowo? Orang yang ada di balik Kang Deddy Mulyadi gitu loh. Nanti setelah tanggal 20 Oktober itu presidennya bukan Rudiana, bukan Elsa Sharif, apalagi Pitra Romodoni. Jadi siap-siap kalian akan ditumbalkan. Daripada kalian akan ditumbalkan, mending kalian sekarang bertobat, ngaku ngomong yang jujur gitu loh. Bukan karena kita mau ngemis-ngemis, kita udah nggak butuh kalian. Cuma kita itu menyarankan kalian untuk bertobat. Ya. Bu Elsa, siapa saja yang kemudian Anda layangkan somasi? Selain Titin Prialianti, apakah ada orang lain yang Anda somasi? Ada banyak. Banyak Ya. ya, ini satu paket ya somasinya. Somasi seluruh orang Indonesia ini apa perlu nanti ya? LP-nya juga satu-satu. Oh, semua terkait keterangan palsu atau apa? Keterangan palsu. Semua menyoroti keterangan palsu yang disampaikan oleh orang-orang berbeda terhadap kasus yang sama, begitu ya? Kan berbeda ya dalam persidangan itu. Oke, tapi Anda nggak kasih somasi ke Jenderal Susno kan? Enggak, Pak Sugno mana? Selain juga nggak memberi keterangan kan ahli. Oke. Siapa sih Aep ini? Jangan-jangan Aep ini Semoga disetting mulutnya untuk menjadi saksi harimaunya, palsu. guys. Ya, Aep ini harus dipidana. Aep ini harus dipidana. Wajib dipidana kalau dia memberikan keterangan palsu. Ini udah setting. Jadi anak-anak ini ditangkap ya oleh rombongannya Rudiana, Kapten Rudiana atau Aibtu Rudiana, orang tuanya Eki. Malam itu ditangkap lalu dikriminalisasi. Ya, Rudiana juga harus ditanya ini. Jangan diam aja. Rudiana walaupun anaknya si Eki udah jadi korban, tapi harus ditanya. Nggak bisa ini negara-negara kacau ini. Nah, Ya. mereka kan pengecut semua, mana pernah ditanya. Sampai begini hancurnya nih peristiwa hukum ini. Jangan-jangan benar isunya katanya nih cucunya jenderal yang ikut bermain yang sekarang diakol. Ya. Kalau memang benar nih pembunuh yang diakol nih dipecat, dicoret namanya, nggak boleh ikut pendidikan akol. Ya, bila perlu dipecat, nggak boleh. Nggak boleh ada polisi yang bermental pembunuh begitu. Bahaya, negara ini bisa hancur. Ya, kalau memang benar ini cucunya jenderal yang melakukan ini pembunuhan ya, salah satu otaknya. Ya, ini ada juga katanya ponakan jenderal bintang 1 di Mabes Polri. Ini harus diusut tuntas. Nggak boleh diam aja. Negara udah harus berbenah. Ini Menko Polhukam mana sih suaranya? Ya Allah, ini kasus udah viral, Menko Polhukamnya masih diam aja. Nih negara apa sih? Hah? Kompolnas mana? Tolong bersuara dong, Kompolnas. Kompolnas, Komnas HAM mana? Kok pada nggak turun? Ini kasus kacau loh ini. 7 orang divonis, tapi mereka tidak melakukan. Kasus kriminalisasi murni, pelanggaran HAM, Undang-Undang 39 tahun 1999 harus ditegakkan di sini. Ya, betul, Kalau betul. memang anda semua takut jadi pejabat, kasih kami kesempatan kami untuk jadi pejabat. Kami sikat semua. Kalau kalian nggak punya mental, kami yang bernyali akan masuk situ. Ya, tolong Pak Prabowo, ya ini koreksi di pejabat-pejabatnya nih. Pak Jokowi tolong koreksi. Ya, kalau memang mereka nggak punya nyali, kami izinkan kami masuk. Kami yang membenahi negara ini, kami yang membenahi hukum. Oke, gokil. Memang luar biasa ya si Aep ini ya. Waduh, saya jadi nggak habis pikir apa yang dipikirkannya di dalam kepalanya itu. Pertama tadi dia mengatakan ada 4 motor. Lalu si moderator menanyakan kembali di bagian istilah lama. Tidak begitu hafal berapa motornya, tetapi yang jelas mereka ada 8 orang gitu ya. Nah, satu lagi wajahnya tidak begitu jelas, tetapi dia tahu. Nah, itu apa itu? Tidak jelas tapi dia tahu. Ini maksudnya apa ini? Ini kesaksian macam apa ini, guys? Ini memang pantas digugurkan kesaksian Aep ini. Nah, ini yang dianggap kuasa hukumnya ini kesaksiannya paling benar ini. Sementara dia sendiri dulu pernah mengakui Aep ini tidak pernah datang ke pengadilan dan juga tidak pernah disumpah. Nah, itu. Nah, jadi ini yang dianggap mereka kesaksian benar gini. Aduh, kacau.
kacau. Semoga mereka dapat azab ya, itu aja dari saya guys ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.